Aku akan coba hubungi kakak laki-laki Clara. Tapi untuk sekarang, kamu harus tetap pura-pura nggak tahu apa-apa. Jangan konfrontasi Raditya. Apapun yang terjadi, jangan. Tapi Yasmin nyaris tidak mendengar instruksi Fitri. Pikirannya terfokus pada satu hal. Benda dingin yang sejak kemarin ia simpan di saku celana rumahnya. Kunci perak kecil itu. Yasmin, kamu masih di sana? Tanya Fitri cemas. Fit, ada satu hal lagi yang belum aku ceritakan, kata Yasmin. Suaranya datar menakutkan. Di bawah dasar palsu kotak musik itu, aku menemukan sebuah kunci. Kunci apa? Aku nggak tahu. Tapi aku tahu kunci itu untuk apa, kata Yasmin. Maksud kamu? Tatapan Yasmin terkunci pada pintu ruang kerja Raditya di lantai bawah. Ruang kerja yang selalu terkunci. Ruang kerja yang menyimpan semua rahasia suaminya. Yasmin, jangan, teriak Fitri di telepon. Jangan lakukan hal bodoh. Tunggu aku. Aku kesana sekarang. Tapi Yasmin sudah menutup teleponnya. Dia tidak bisa menunggu. Dia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Jika suaminya terlibat dalam hilangnya seorang wanita, dia harus tahu. Dia harus tahu apa yang ada di balik pintu terkunci itu. Dengan langkah mantap yang dipaksakan, mengabaikan lututnya yang serasa seperti jeli, Yasmin menuruni tangga. Dia berdiri di depan pintu kayu jati yang kokoh itu. Dia memasukkan kunci rumah biasa yang diberikan Raditya untuk membuka gagang pintunya. Klik. Pintu ruang kerja itu terbuka. Ruangan itu gelap dan berbau debu bercampur parfum maskulin Raditya. Yasmin menyalakan lampu. Ruangan itu rapi. Terlalu rapi. Hanya ada rak buku tinggi, sofa kulit, dan meja kerja mahoni besar di tengah ruangan. Hati Yasmin berdebar. Dia berjalan mendekati meja itu. Di sisi kanan, ada satu laci yang terlihat berbeda dari yang lain. Laci itu memiliki lubang kunci kecil yang terbuat dari logam perak, bukan kuningan seperti laci lainnya. Tangannya yang gemetar mengangkat kunci perak dari kotak musik. Dia menyejajarkannya dengan lubang kunci itu. Sempurna. Ukurannya pas. Yasmin menarik napas dalam-dalam, mengucap doa dalam hatinya. Dia memasukkan kunci itu ke lubang kunci. Terdengar suara klik yang nyaring di keheningan ruangan. Laci itu tidak lagi terkunci. Perlahan, dengan jantung yang terasa akan meledak dari dadanya, Yasmin menarik laci itu terbuka. Laci itu berderit pelan saat Yasmin menariknya. Jantungnya terasa meledak di dalam dada. Dentumannya begitu keras hingga ia yakin suaranya bisa terdengar sampai ke jalan raya. Di dalam laci yang terbuka itu, tidak ada tumpukan dokumen rahasia atau foto-foto lain. Yang ada hanyalah sebuah kotak brankas kecil berwarna hitam pekat. Brankas itu terbuat dari baja. Terasa dingin di bawah jari-jari Yasmin yang gemetar. Ukurannya tidak besar, mungkin hanya seukuran kotak sepatu orang dewasa, tapi terlihat sangat kokoh dan berat. Dan di bagian depannya, ada sebuah lubang kunci kecil yang bentuknya rumit. Bentuk yang sama persis dengan kunci perak di tangannya. Ini dia. Jawaban dari semua ketakutannya ada di dalam kotak logam yang dingin ini. Yasmin menarik napas dalam-dalam. Mencoba menenangkan tangannya yang gemetar hebat. Ia tidak boleh pingsan. Tidak sekarang. Ia harus tahu. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Seburuk apapun kebenaran yang menantinya. Ia menyejajarkan kunci itu dengan lubang kuncinya. Rasanya seperti potongan teka-teki terakhir yang menemukan tempatnya. Dengan sekali dorongan pelan, kunci itu masuk dengan mulus. Yasmin memutarnya ke kanan. Klik. Suara mekanisme kunci yang terbuka terdengar menggema di ruangan yang sunyi itu, lebih keras dari suara guntur di tengah malam. Rasanya seperti suara pintu penjara yang baru saja dibuka. Untuk sesaat, Yasmin hanya diam. Ia memandangi brankas itu, takut untuk mengangkat tutupnya. Sebagian dari dirinya berteriak untuk lari, untuk mengunci kembali brankas ini, melempar kuncinya ke sungai, dan melupakan semua ini. Kembali menjadi Yasmin yang naif, yang memuja suaminya, yang hidup dalam dongeng indahnya. Tapi dia tidak bisa. Foto wanita itu, Clara yang dilaporkan hilang, telah menghancurkan dongeng itu selamanya.
Dengan gerakan cepat sebelum keberaniannya hilang, Yasmin mengangkat tutup brankas yang berat itu. Bau apek dan kertas tua langsung menyergap indera penciumannya. Di dalamnya, tidak banyak barang. Ada beberapa tumpukan dokumen yang diikat rapi, beberapa paspor dengan foto Raditya tetapi menggunakan nama-nama yang berbeda, dan tumpukan polis asuransi. Mata Yasmin menyapu semua itu dengan cepat. Otaknya mencatat keberadaan paspor-paspor palsu itu sebagai bahaya besar. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah buku kecil bersampul kulit berwarna coklat tua. Buku itu terlihat usang, dengan tali pengikat yang sudah sedikit rapuh. Itu adalah sebuah buku harian. Tangan Yasmin terulur, seolah ditarik oleh kekuatan gaib. Ia mengambil buku harian itu. Sampulnya terasa lembut di kulitnya. Dengan hati berdebar, ia membuka tali pengikatnya dan membuka halaman pertama. Tulisan tangan di dalamnya rapi, meliuk-liuk indah, ditulis dengan tinta biru. 10 Januari. Aku bertemu pria paling luar biasa hari ini. Namanya Raditya. Dia menolongku saat ban mobilku kempes di Cihamplas. Dia tampan, baik hati, dan entahlah, aku merasa seperti sudah mengenalnya seumur hidupku. Ini konyol. Aku baru mengenalnya. Jantung Yasmin mencelos. Cara mereka bertemu. Raditya juga menolongnya saat mobilnya mogok di parkiran mall. Sebuah kebetulan? Atau sebuah pola? Yasmin membalik halaman dengan cepat. Matanya melahap kata-kata Clara. 14 Februari. Dia melamarku. Di hari Valentine. Aku wanita paling bahagia di dunia. Raditya adalah segalanya bagiku. Dia bilang aku adalah cinta sejatinya, dan dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamaku. Kami akan pindah ke rumah baru kami di Bandung Utara setelah menikah. Sebuah rumah tua yang indah. Katanya itu impiannya sejak lama. Rumah ini, ya Tuhan, ini rumahnya. Ini rumah yang disiapkan Raditya untuk Clara. Yasmin merasa mual. Dia sedang duduk di rumah seorang wanita yang hilang, membaca buku hariannya. 28 Maret, 2 minggu setelah pernikahan. Raditya memintaku berhenti bekerja. Dia bilang aku tidak perlu lelah-lelah mengurus perusahaan warisan ayah. Dia bilang, biarkan dia yang mengurus semuanya. Dia ingin aku santai di rumah, menjadi ratunya. Aku sedikit ragu, aku mencintai pekerjaanku. Tapi aku lebih mencintai Raditya. Jika ini yang membuatnya bahagia, aku akan melakukannya. Tubuh Yasmin mendingin. Kalimat itu, kalimat yang sama persis. Raditya juga memintanya berhenti bekerja. Raditya juga bilang ingin Yasmin fokus mengurus rumah. Ini bukan cinta. Ini isolasi. Raditya sedang mengisolasi mangsanya. Yasmin terus membaca. Tangannya semakin gemetar hingga buku harian itu nyaris jatuh. 15 April. Raditya mulai sering membahas soal keuangan kami. Dia ingin kami menggabungkan aset. Dia bilang itu lebih praktis, dan sebagai suami istri, kami tidak boleh punya rahasia, termasuk soal uang. Dia membawakan banyak sekali dokumen untuk aku tanda tangani. Surat kuasa, transfer aset. Aku tidak terlalu mengerti. Tapi aku percaya padanya. Dia suamiku. Raditya belum membahas ini dengannya. Belum. Tapi Yasmin tahu itu akan datang. Dia bisa merasakannya. Kepanikan mulai merayapi tenggorokan Yasmin. Dia membalik ke halaman-halaman terakhir. Tulisan tangan Clara tidak lagi rapi. Tulisan itu terlihat acak-acakan, tergesa-gesa, dengan banyak coretan. Seolah ditulis oleh tangan yang gemetar ketakutan. 2 Mei. Aku takut. Aku sangat takut. Raditya berubah. Dia bukan pria yang kunikahi. Matanya dingin. Dia marah saat aku bertanya kenapa aku tidak boleh keluar rumah sendirian. Dia bilang itu demi keamananku. Tapi aku merasa seperti tahanan. Aku mencoba menelepon kakakku, Indra. Tapi ponselku selalu tidak ada sinyal di rumah ini. 5 Mei. Aku menemukan dokumen di lacinya. Polis asuransi jiwa atas namaku. Nilainya miliaran. Dan penerima manfaatnya hanya satu. Raditya.
Ya Tuhan, apa yang dia rencanakan? Aku mencoba pura-pura tidak tahu. Aku harus keluar dari sini. 7 Mei. Dia mulai memberiku minuman, obat tidur, setiap malam. Dia bilang itu vitamin agar aku bisa tidur nyenyak. Tapi minuman itu membuatku pusing dan sangat lemah keesokan harinya. Aku pura-pura meminumnya. Tapi kubuang ke wastafel saat dia tidak lihat. Air mata Yasmin mengalir deras, membasahi halaman buku harian itu. Dia tidak bisa bernapas. Dia merasakan teror yang sama seperti yang dirasakan Clara. Dia bisa merasakan dinginnya wastafel, pahitnya kebohongan di lidahnya. Dia membalik ke halaman terakhir. Hanya ada satu kalimat di sana. Ditulis dengan goresan yang sangat lemah. Tintanya nyaris pudar. 9 Mei. Dia tahu aku pura-pura. Malam ini dia memaksaku meminumnya. Dia tersenyum saat aku menelannya. Dia memberiku minuman, obat tidur, setiap malam. Aku tahu aku tidak akan bangun besok. Buku harian itu terlepas dari genggaman Yasmin. Jatuh ke lantai dengan suara debum pelan. Yasmin membekap mulutnya, menahan jeritan horor yang merobek tenggorokannya. Sudah berakhir. Semuanya jelas sekarang. Raditya bukan penipu. Dia bukan bigamis. Dia seorang pembunuh berdarah dingin. Clara tidak hilang. Clara dibunuh. Dibunuh oleh suaminya sendiri, di rumah ini. Dan gaun pengantin itu, gaun yang sama, ya Tuhan, itu adalah piala. Sebuah ritual. Yasmin memuntahkan isi perutnya di lantai ruang kerja yang dingin itu. Dia gemetar hebat. Seluruh tubuhnya kejang karena syok dan ketakutan yang melumpuhkan. Pola itu sempurna. Temukan wanita kaya. Pikat dia. Nikahi dia. Isolasi dia. Kuasai asetnya. Ambil asuransi jiwanya. Lalu singkirkan dia. Dan sekarang, Yasmin menatap pantulan dirinya di layar komputer Raditya yang gelap. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak ngeri. Dia adalah target berikutnya. Dia adalah target berikutnya. Pikiran itu bergema di kepala Yasmin seperti lonceng kematian. Dia bukan lagi seorang istri. Dia adalah seekor domba yang sedang digiring ke pembantaian. Panik. Panik buta yang memekakan telinga menjalari setiap sel tubuhnya. Dia harus lari. Dia harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Dia harus menelepon Fitri. Dia harus menelepon polisi. Yasmin merangkak. Tangannya yang masih gemetar hebat meraih ponselnya di atas meja. Tapi saat ia baru saja akan menekan nomor Fitri, suara yang paling ia takuti di dunia terdengar dari luar. Suara gerbang besi otomatis yang terbuka. Diikuti oleh suara deru mesin mobil mewah yang sangat ia kenali. Raditya. Dia pulang. Tidak. Dia bilang 2 hari, ini baru 1 hari. Bisik Yasmin pada dirinya sendiri. Napasnya tercekat. Dia pulang lebih cepat. Ya Tuhan, dia pulang. Adrenalin menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuh Yasmin yang lemas. Dia tidak punya waktu untuk takut. Dia harus berpikir. Jika Raditya masuk dan menemukannya di ruang kerja ini, dengan brankas terbuka dan buku harian Clara di lantai, tamatlah riwayatnya. Dia akan menjadi Clara nomor 2 malam ini juga. Bersikap normal. Perintah Fitri di telepon tadi malam terngiang-ngiang. Yasmin memungut buku harian Clara dengan tangan gemetar. Dia memasukkannya kembali ke dalam brankas. Paspor palsu. Polis asuransi. Dia menjejalkan semuanya kembali tanpa urutan. Asal masuk. Dia menutup brankas itu. Klak. Dia menguncinya dengan kunci perak. Klik. Dia melemparkan kunci itu kembali ke laci. Lalu menutup lacinya dengan keras. Muntahannya. Dia melihat muntahannya di lantai. Dia tidak bisa membiarkan Raditya melihat ini. Dengan panik, dia berlari ke kamar mandi kecil di dekat ruang kerja, mengambil lem tangan dan sebotol pembersih. Dia menggosok lantai itu dengan gerakan membabi buta. Air matanya bercampur dengan air sabun. Bau pembersih yang menyengat untungnya menutupi bau asam muntahannya. Dia harus terlihat normal. Dia mendengar suara pintu depan terbuka. Yasmin, sayang, aku pulang. Suara itu, suara yang dulu membuatnya meleleh karena cinta,
kini membuatnya ingin mati karena takut. Yasmin melempar lap basah itu ke bawah wastafel. Dia berlari ke cermin, membasuh wajahnya. Pek! Matanya merah dan bengkak. Dia terlihat seperti orang ketakutan. Dia tidak boleh terlihat seperti ini. Dia menepuk-nepuk pipinya keras, mencoba mengembalikan sedikit warna. Dia menarik napas dalam-dalam. Berkali-kali. Kamu bisa, Yasmin. Kamu bisa. Bisiknya pada bayangannya sendiri. Kamu bukan Clara. Kamu tidak akan mati di sini. Dia memaksa bibirnya untuk tersenyum. Senyum itu terasa kaku, seperti topeng porselen yang retak. Sayang, kamu di mana? Suara Raditya semakin dekat. Kini di ruang tengah. Di ruang kerja. Mas, sebentar. Teriak Yasmin. Suaranya bergetar. Dia berdeham. Mencoba lagi. Aku di sini. Dia mematikan lampu ruang kerja, menutup pintunya rapat-rapat, dan berjalan keluar menuju ruang tengah. Di sanalah Raditya berdiri. Tampan seperti biasa, dengan kemeja birunya yang digulung rapi hingga siku. Dia tersenyum lebar, senyum jutaan dolar yang mematikan itu, dan merentangkan tangannya. Kejutan. Pekerjaanku selesai lebih cepat. Kangen banget sama kamu, katanya. Yasmin merasa ingin pingsan. Setiap langkah mendekatinya terasa seperti berjalan di atas paku. Pria ini, pria yang memeluknya setiap malam, pria yang membisikkan kata-kata cinta di telinganya, adalah monster. Dia adalah pembunuh Clara. Aku juga kangen, Mas, kata Yasmin. Suaranya berhasil ia buat terdengar manja. Dia menubrukkan dirinya ke pelukan Raditya, membenamkan wajahnya di dada pria itu agar Raditya tidak bisa melihat matanya yang penuh kengerian. Bau parfum Raditya, bau yang dulu membuatnya nyaman, kini berbau seperti kematian. Raditya memeluknya erat, terlalu erat. Kamu kenapa, sayang? Kok kayak gemetaran? Kaget aja kamu pulang tiba-tiba, dusta Yasmin, berusaha tertawa kecil. Aku seneng banget. Oh ya? Raditya melepaskan pelukannya, tapi tangannya masih memegang bahu Yasmin. Matanya menatap Yasmin lekat-lekat. Mata elang yang tajam. Mata seorang predator. Dia sedang menilai Yasmin. Apakah Yasmin masih domba kecilnya yang naif? Kamu nangis? Tanyanya. Ibu jarinya menyentuh sudut mata Yasmin yang masih sedikit basah. Sentuhan itu terasa seperti bara api di kulit Yasmin. Dia harus berjuang keras untuk tidak menghindar. Aku tadi nonton film sedih di TV. Bohong Yasmin lagi. Ceritanya tentang istri yang ditinggal suaminya. Aku jadi kebawa perasaan. Takut kamu kenapa-kenapa di Jakarta. Raditya tertawa. Tawa yang tulus. Ya ampun, kamu ini ada-ada aja. Aku di sini, sehat, aman. Dan sekarang aku lapar. Kamu udah masak? Perut Yasmin bergejolak. Memasak? Untuk seorang pembunuh? Belum. Mas, aku kira kamu pulangnya besok. Aku pesan makanan aja, ya? Oke, boleh. Raditya melepaskan Yasmin dan berjalan menuju sofa, merebahkan dirinya dengan lelah. Akhirnya bisa santai di rumah sendiri. Rumah sendiri. Rumah Clara. Yasmin mengangguk kaku dan berjalan ke dapur. Pura-pura sibuk dengan ponselnya untuk memesan makanan. Tangannya gemetar hebat saat dia mencari aplikasi ojek online. Setiap suara di belakangnya membuatnya terlonjak. Suara Raditya membuka kancing kemejanya. Suara dia menyalakan TV. Setiap gerakan normal kini adalah ancaman. Oh iya, Yas. Panggil Raditya dari ruang tengah. Yasmin membeku. Iya, Mas. Waktu aku di Jakarta, aku kepikiran sesuatu, katanya. Yasmin berjalan pelan kembali ke ruang tengah, berdiri di ambang pintu dapur, menjauh. Kepikiran apa? Raditya menepuk-nepuk tempat kosong di sebelahnya di sofa. Sini dong, duduk dekat aku. Yasmin menelan ludah. Dia berjalan kaku dan duduk di ujung sofa, menjaga jarak sejauh mungkin. Raditya tersenyum, sepertinya tidak menyadari, atau mungkin menikmati,
ketegangan Yasmin. Aku kepikiran soal masa depan kita, katanya. Suaranya lembut dan persuasif. Kan sekarang kamu udah nggak kerja. Aset-aset kamu yang dari warisan orang tuamu itu. Gimana kalau kita gabungin aja sama aset aku? Biar aku yang kelola semuanya. Jadi satu. Lebih gampang ngaturnya. Itu dia. Kalimat itu. Kalimat yang sama persis dengan yang ditulis Clara di buku hariannya. Darah Yasmin serasa berhenti mengalir. Dia di sini. Dia ada di dalam skenario yang sama persis. Terus, lanjut Raditya. Aku juga kepikiran, kita harus bikin asuransi jiwa, sayang. Buat jaga-jaga. Namanya juga hidup, kan? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Itu buat ngelindungin masa depan kita berdua. Kengerian domestik itu begitu pekat hingga Yasmin nyaris tidak bisa bernapas. Suaminya baru saja, dengan senyum manis di wajahnya, mengumumkan rencana pembunuhannya. Yasmin menatap pria itu. Pria yang ia cintai. Pria yang kini ingin membunuhnya demi uang. Dia tahu dia tidak bisa menolak. Jika dia menolak, Raditya akan curiga. Jika Raditya curiga, dia akan mempercepat rencananya. Transformasi itu terjadi seketika. Yasmin yang naif telah mati, terkubur bersama Clara. Yang duduk di sofa itu sekarang adalah seorang wanita yang sedang berjuang untuk hidupnya. Yasmin menggeser duduknya lebih dekat. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Raditya. Sama seperti yang biasa ia lakukan. Aku nggak ngerti soal gitu-gituan, Mas. Katanya dengan suara yang dibuat-buat manja dan sedikit bodoh. Tapi kalau Mas bilang itu yang terbaik buat kita, aku ikut aja. Dia merasakan otot-otot di bahu Raditya mengendur. Pria itu mengira umpannya dimakan. Pinter, kata Raditya, mengecup puncak kepala Yasmin. Itu baru istriku. Kamu tinggal duduk manis aja. Serahin semuanya sama aku. Beres. Yasmin memejamkan matanya, menahan air mata yang panas. Dia sedang memeluk pembunuhnya. Dia harus berpura-pura normal malam ini, besok, dan lusa, sampai dia menemukan cara untuk keluar hidup-hidup. Malam itu, Yasmin berbaring di ranjang pengantin mereka. Di bawah ranjang itu, kotak musik Clara masih ada. Di sampingnya, Raditya tidur mendengkur pelan. Setiap tarikan napas pria itu terdengar seperti ancaman bagi Yasmin. Dia tidak tidur. Matanya terbuka lebar di kegelapan, menatap langit-langit. Dia diam-diam meraih ponselnya di bawah bantal. Dia menyalin data dari brankas itu secepat mungkin saat Raditya mandi tadi. Foto-foto paspor palsu, polis asuransi Clara. Dia membuka pesan baru untuk Fitri. Dia pulang. Dia minta gabungin aset. Dia bahas asuransi jiwa. Fit, ini semua benar. Buku harian itu benar. Tolong aku. Jangan telepon. Dia di sebelahku. Pesan itu terkirim. Yasmin menahan napas. Dia tahu, mulai malam ini, perang sesungguhnya telah dimulai. Di apartemennya di pusat kota, Fitri menjatuhkan cangkir teh yang sedang dipegangnya. Cangkir itu pecah berantakan di lantai. Tapi Fitri tidak peduli. Matanya terpaku pada layar ponselnya, membaca pesan dari Yasmin. Dia pulang. Dia minta gabungin aset. Dia bahas asuransi jiwa. Fit. Ini semua benar. Buku harian itu benar. Tolong aku. Jangan telepon. Dia di sebelahku. Darah Fitri terasa mendingin hingga ke tulang. Ini bukan lagi teori. Ini bukan kecurigaan. Ini adalah pengakuan. Yasmin sedang tidur di sebelah monster yang sedang merencanakan pembunuhannya. Langkah demi langkah, persis seperti yang ia lakukan pada Clara. Fitri gemetar. Tapi bukan karena takut. Dia gemetar karena amarah yang meledak-ledak. Dia adalah seorang pengacara. Dia percaya pada hukum. Dan dia tidak akan membiarkan sahabatnya menjadi korban berikutnya. Dia segera bertindak. Dia membuka laptopnya, mengabaikan pecahan cangkir di kakinya. Dia sudah tahu nama Clara Anindita. Dia sudah tahu Clara dilaporkan hilang oleh kakaknya. Kini, dia punya amunisi baru, buku harian, polis asuransi jiwa, dan
paspor palsu. Fitri melakukan pencarian cepat di arsip berita lama, kali ini dengan kata kunci yang lebih spesifik. Dia menemukan sebuah artikel kecil, tersembunyi di halaman belakang koran lokal setahun yang lalu, tentang konferensi pers kecil yang diadakan oleh Indra Anindita, kakak laki-laki Clara. Dalam artikel itu, Indra memohon informasi dan menawarkan imbalan besar. Yang paling penting, ada nomor hotline pribadi yang ia siapkan, terpisah dari polisi. Fitri segera menyambar teleponnya. Dia tidak menelepon nomor itu. Itu terlalu berisiko. Dia mencari nama Indra Anindita di database firma hukumnya. Sebagai pewaris Anindita Group, Indra pasti punya jejak korporat. Dan benar saja, Fitri menemukan nama pengacara pribadi Indra. Pukul 11 malam, Fitri sedang duduk di lobi sebuah hotel bintang 5 yang sepi, tempat yang ia pilih karena netral dan ramai kamera pengawas. Seorang pria tinggi, tegap, dengan mata lelah namun tajam berjalan menghampirinya. Wajahnya tampak familiar dari foto-foto di artikel berita. "Ibu Fitri?" tanyanya. Suaranya berat dan penuh kewaspadaan. "Indra Anindita." Pria itu mengangguk. "Pengacara saya bilang ini sangat mendesak. Ini soal Clara." "Ini soal Clara," Fitri mengkonfirmasi. "Dan ini soal wanita lain yang akan menjadi korban berikutnya. Namanya Yasmin." Mata Indra menyipit. "Apa maksud Anda?" Fitri tidak membuang waktu. Dia menceritakan semuanya. Dari awal, kotak musik di bawah ranjang pengantin, foto Clara, gaun pengantin yang identik, kebohongan Raditya tentang editan, dan puncaknya, pesan teks yang baru saja ia terima dari Yasmin. "Sahabat saya saat ini terjebak di rumah yang sama, menikah dengan pria yang sama yang menikahi adik Anda," kata Fitri, suaranya mantap. Pria itu sedang mengulangi polanya. Isolasi, permintaan transfer aset, dan pembahasan polis asuransi jiwa. Wajah Indra yang tadinya keras, kini terlihat hancur. Dia menunduk, bahunya bergetar. "Aku tahu," bisiknya. "Aku tahu dia tidak kabur. Clara tidak mungkin depresi." Indra mengangkat wajahnya. Matanya memerah karena amarah yang tertahan. "Aku sudah mencarinya selama setahun, Bu Fitri. Aku sudah menghabiskan miliaran untuk menyewa detektif swasta. Tapi pria itu, dia seperti hantu. Dia menikahi Clara dengan nama Arya Wiguna. Setelah Clara hilang, dia menjual semua aset yang berhasil dia curi atas nama Clara. Lalu dia lenyap. Tidak ada jejak. Polisi bilang ini kasus orang hilang biasa. Mereka bilang istri saya mungkin kabur dengan pria lain. Mereka tidak mau mendengarkan saya." "Sekarang mereka akan mendengarkan," kata Fitri dingin. "Karena kita punya sesuatu yang tidak Anda miliki setahun lalu." "Apa?" tuntut Indra. "Saksi hidup. Dan bukti kunci," Yasmin bilang. Fitri mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia menemukan brankas. Di dalamnya, ada paspor-paspor palsu atas nama Raditya, atau Arya, atau siapapun nama aslinya. Dan yang terpenting, dia menemukan buku harian Clara. Indra terkesiap. "Buku harian? Clara punya buku harian?" "Ya." Dan buku harian itu menceritakan semuanya. Termasuk. Fitri menelan ludah. Kalimat terakhirnya. Dia tahu dia akan dibunuh. Itu adalah pukulan telak bagi Indra. Pria itu memejamkan matanya. Rasa sakit yang mendalam terlukis jelas di wajahnya. Tapi duka itu dengan cepat tergantikan oleh tekad yang membara. Buku harian itu adalah bukti pembunuhan berencana. "Kita harus mengeluarkannya dari sana," kata Indra tegas. Tangannya terkepal. "Tidak," kata Fitri cepat. "Jika kita mengeluarkannya sekarang, pria itu akan kabur lagi. Dia akan lenyap seperti hantu. Dan kita akan kehilangan dia selamanya. Kita tidak akan pernah mendapatkan keadilan untuk Clara. Jadi Anda mau membiarkan Yasmin di sana? Sebagai umpan?" tanya Indra, suaranya meninggi. "Dia sudah menjadi umpan," balas Fitri. "Tapi sekarang, dia tidak sendirian. Kita ada di sini. Anda dan saya."
Kita akan menangkapnya. Indra, kita akan menangkapnya kali ini. Tapi kita harus pintar. Kita harus menggunakan umpannya untuk menjebak si predator. Indra menatap Fitri lama. Dia melihat logika dingin seorang pengacara, tapi juga melihat ketakutan seorang sahabat. Dia mengangguk pelan. Apa rencananya? Yasmin adalah aktris kita. Dia harus memainkan perannya. Dia harus setuju dengan semua kemauan Raditya. Setuju untuk menggabungkan aset. Setuju untuk membuat asuransi jiwa. Jelas Fitri. Dia akan membunuhnya lebih cepat. Protes Indra. Tidak jika kita mengendalikan tempat dan waktunya, kata Fitri. Pria ini serakah. Keserakahan adalah kelemahannya. Yasmin akan setuju. Tapi dia akan membuat satu permintaan. Satu permintaan yang terdengar wajar dari seorang istri, naif, yang sedikit gugup. Fitri pun menjabarkan rencananya. Indra mendengarkan dengan seksama. Ini berisiko. Sangat berisiko. Tapi ini satu-satunya kesempatan mereka. Saya akan hubungi polisi, kata Indra. Koneksi keluarga saya. Kali ini, dengan bukti buku harian dan pola yang berulang, mereka harus bergerak. Bagus. Siapkan tim terbaik. Kita tidak boleh gagal, kata Fitri. Dia mengambil ponselnya dan mulai mengetik balasan untuk Yasmin. Pesan itu harus singkat, aman, dan memberinya instruksi yang jelas. Di dalam rumah yang sunyi dan mencekam di Bandung Utara, ponsel Yasmin di bawah bantal bergetar sekali. Dia menahan napas, menunggu Raditya bergerak. Pria itu tetap tidur mendengkur. Dengan gerakan super pelan, Yasmin menarik ponselnya. Sebuah pesan baru dari Fitri. Aku tidak sendiri. Kakak Clara bersamaku. Nama aslinya Indra. Kami punya rencana. Kamu aman. Ikuti semua maunya. Setuju soal aset. Tapi ada syarat. Minta lakukan di bank. Bilang kamu mau, resmi, dan aman. Ulur waktu. Kami akan siapkan jebakannya. Kamu hebat. Bertahanlah.